Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Itaïou. Aujourd'hui, je suis dans un parc à Paris, donc au 19e arrondissement, un parc qui s'appelle Parc de Buttes-Chaumont. Ce parc est un des plus grands espaces verts à Paris. Il y a à peu près 25 hectares et on va découvrir ce parc ensemble. Allez-y. Il fait combien? Il fait à peu près 12 degrés, je pense. Ouais, il fait pas très chaud. Hein. Non, mais ça va. Ça va? Il fait pas très froid. En fait, tant qu'il y a du soleil, les Français aiment bien aller se promener dehors, c'est ça? Oui. Biasanya guys, kalau musim panas, les gens en fait, ils font du pique-nique par là où il y a la pelouse. Hari ini, tanggal 28 November, adalah hari pertama dibukanya lockdown secara perlahan. Jadi, kami boleh keluar sejauh 20 km dari kota atau dari tempat kami tinggal. Makanya, saya dan Samuel memanfaatkan untuk pergi ke Paris, terutama ke Parc des Buttes-Chaumont ini. Karena tempat ini dekat dengan salah satu tempat favorit saya. Nanti di akhir video silahkan dilihat ya. But itu artinya bukit, makanya di sini jalanannya ya agak begini naik turun. Tapi kalau kita naik nih perlahan seperti ini, pastinya pemandangan yang cantik itu sudah menunggu, yaitu pemandangan seperti ini les amis. Kita bisa melihat Paris dari ketinggian. Jadi ini adalah bukit atau but yang ada di Buttes-Chaumont. Gak cuma satu butnya, tapi ada beberapa. Kita coba ya jalan-jalan lagi untuk lihat. Di sini juga ada danau kecil gitu. Dan autumn atau musim gugur memang waktu yang cocok banget untuk menikmati taman-taman di sini. Ini kita lihat ada kayak sejenis temple atau apalah ya di sini. Tapi saya nggak naik ke atas karena cukup ramai dan ya karena COVID juga lebih baik menghindari keramaian ya. Saya kasih lihat deh ya, ini pemandangan cantik musim gugur di Parc des Buttes-Chaumont yang mana matahari juga kebetulan lagi bersinar cukup cerah. Jadi makanya nggak cuman kita yang menikmati kecantikan taman ini, tapi juga orang-orang yang tinggal di sekitaran 20 km dari taman ini. Di sini juga ada jembatan gantung, mirip-mirip kayak di Kebun Raya Bogor kali ya. Ngomong-ngomong, jembatan gantung ini juga gerak loh saat kita jalan, itu kerasa gerakannya. Jadi buat mungkin yang punya vertige atau takut ketinggian, saya sih nggak sarankan untuk melewati jembatan ini. Tapi tenang aja, ada banyak sekali tempat di sini yang bisa teman-teman nikmati tanpa harus melewati jembatan ini pastinya. Pergi untuk menikmati udara segar, terutama saat cuaca cukup cerah, walaupun itu musim dingin dan suhunya sangat dingin, memang selalu menjadi tradisi bagi Samuel dan saya sendiri. Tapi banyak sekali orang-orang di sini yang juga menikmati cahaya matahari dengan keluarga, anak-anak, teman-teman. Pokoknya menikmati udara segar, menikmati keindahan alam, walaupun kita berada di kota besar metropolitan seperti kota Paris. Ngomong-ngomong, di sini juga ada gua buatan yang ada air terjun di dalamnya. Saya akan bawa Lezami ke dalam gua tersebut ya. Yuk ikutin terus. Ini dia gua buatan yang di dalamnya ada air terjun. Tapi air terjunnya saat saya datang itu dalam kondisi ya lihat aja nanti deh ya. Ngomong-ngomong di sini juga ada yang lagi vlogging, tapi kayaknya vloggingnya lebih serius dari saya. Lihat deh peralatannya. Derrière moi, di belakang saya itu sebenarnya air terjun ya buatan. Tapi karena sekarang lagi musim dingin jadi kayak dimatiin. Tapi tetap cantik sih. Ini buatan, lihat di atas. Biar berasa kayak di mana gitu. Padahal ini masih di dalam Paris. Jadi sebenarnya air terjunnya tuh gini. Masuk dari sini terus ngalir ke sini. Oke.
kira ke danau di sebelah sana. Donc vous voyez, même si il fait froid, mais il y a quand même des gens qui font le pique-nique. Fait, tant qu'il y a du soleil, tout est faisable. Seperti yang saya bilang, masih ada orang yang piknik. Tapi kita lihat di mana rata-rata mereka kumpul. Di tempat yang ada sinar matahari, karena memang cari kehangatan. Lihat, di sini ada sinar matahari dan orang tuh melipir semua supaya dapat sinar matahari. Cukup sudah menikmati Taman Buttes Chaumont. Kita akan datang ke misi yang sesungguhnya, datang ke Paris, yaitu tempat ini, Wingseng, alias supermarket yang ada di Belleville. Alamat saya taruh di description box deh ya. Ini supermarket Asia paling lengkap karena di sini kita bisa menemukan bahan-bahan Indonesia, brand Indonesia. Ada cabai juga pastinya, ini dari Thailand biasanya. Kemudian di sini juga ada tempe yang harganya cukup murah di sini dibanding tempat lain, yaitu hampir 2 euro. Ada juga kecap-kecapan, saus-sausan, ABC. Ini favorit saya juga, saus sama kecap, kayaknya nggak bisa hidup tanpa itu. Ini dia saus, langsung stok banyak deh saya. Terus ada juga bahan-bahan lain kayak misalnya ini dia bumbu instan. Ini juga oke untuk bisa masak. Ada ini juga, ada kemiri, ada kerupuk favorit saya, langsung stok juga banyak. Samuel juga doyan banget kerupuk. Terus Indomie pastinya, Indomie nggak boleh stok banyak-banyak, tapi harus tetap ada selalu stok. Dan ada juga bir bintang. Lengkap kan? Ini dia hasil belanja saya sama Samuel ke Belleville. Yang dibeli nggak cuma ini ya, tapi ada beberapa yang lain cuman udah dipakai dan juga nggak saya tunjukin di sini. Tapi yang pasti kita beli ini, terus ada juga ini 2 beli bis, baru nemu juga. 2 beli bisnya juga beli nggak cuma 1 tapi beli 3. Terus kayak ini santan dan katanya ini santan dari Indonesia juga. Ini juga kami beli. Kerupuk udang beli 4 bungkus kayak gini. Terus bumbu-bumbu instan ini juga saya beli. Kalau nggak salah harganya sekitar 1 euroan gitu, 1 lupa karena struknya dibuang, maaf. Tapi ini beli beberapa, beli banyak karena ini lumayan buat kalau misalkan masak pengen nggak ribet gitu ya. Jadi pakai ini, dan kalau misalkan masak buat keluarga Samuel atau buat temen-temennya atau buat teman-teman saya orang Prancis juga, saya paling suka pakai ini ya, di upgrade dikit lah ya, ditambahin bumbu-bumbu yang lain. Terus Indomie, sama saya juga kebetulan beli beberapa ramen yang lain. Pokoknya banyak lah ya, sampai kayak berat banget gitu bawaan kita. Tapi yang pasti ini bisa awet biasanya sampai 2-3 bulanan gitu lah ya, diawet-awet istilahnya. Berapa saya habisin itu segini, kalau dirupiahin kurang lebih segini. Dan sama seperti saya bilang, ini bisa awet sampai 2-3 bulan lah, tergantung gimana saya makainya, masak Indonesia aja kapan dan gimana. Tapi yang pasti kalau di Paris nggak terlalu susah lah ya, nggak terlalu ribet untuk cari bahan-bahan Indonesia. Walaupun cuman ada di satu toko itu, cuman satu toko itu doang yang jual ABC-ABC-an dan yang jual bumbu ini. Bisa juga datang ke kedutaan di KBRI, di kantin. Cuman waktu itu karena masih lockdown jadi belum buka, tapi kayaknya sekarang udah buka. Bisa beli makanan jadi juga di kantin KBRI. Yang pasti nggak terlalu ribet lah untuk cari bahan-bahan makanan. Kami juga beli beberapa barang frozen kayak cakwe, ada cakwe frozen. Terus saya juga beli cabai rawit lumayan banyak, yang fresh sama yang frozen supaya bisa di keep di freezer, jadi bisa lama gitu pakainya. Tapi ya gini deh, di sini cari bahan-bahan makanan. Bisa juga pesan online, ada beberapa toko online, saya taruh di description box deh ya. Ada juga yang pesen di Belanda. Terus kalau tempe, saya juga biasanya ngestok 10 bungkus gitu, dan itu bisa biasanya buat 2-3 bulanan.
Jadi ya gitu deh, di sini nggak terlalu ribet untuk cari yang namanya bahan-bahan masakan Indonesia untuk bisa ngenalin ke suami, ngenalin ke keluarga Prancis, ngenalin ke teman-teman Prancis makanan Indonesia, masakan Indonesia, dan pastinya juga buat saya sendiri karena namanya juga orang Indonesia ya, senengnya makan makanan Indonesia, walau ya mau nggak mau harus masak sendiri. Anyway, semoga ini ngebantu. Sekian aja yang saya lakukan sama suami kalau weekend biasanya. Ya itulah jalan-jalan ke taman, hutan deket rumah, sama belanja. Nggak selalu belanja Asia, tapi belanja di supermarket deket rumah, belanja ke pasar deket rumah. Pernah saya buat juga videonya saat kami belanja ke pasar. Kurang lebih itu aja. Merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Ciao.